Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam rehat pagi ini, edisi Jumat 11 April 2025. Dengan bahan renungan kita yang terambil dari Ibrani 2 ayat yang pertama sampai dengan 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan isi firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tidur kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Sebelum kami melangkah dalam aktivitas rutinitas kami pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Mampukan kami, Tuhan, untuk bisa memahami setiap isi firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Ibrani 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Keselamatan yang besar. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarkannya. Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan dengan berbagai-bagai pernyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini, kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Tema renungan kita pagi ini adalah segala sesuatu takluk di bawah kakinya. Dalam bahasa Toraya, ia tumintuna tunduk diongto lentekna. Filsuf Yunani kuno Epictetus pernah mengatakan bahwa kendali sejati atas hidup bukanlah milik manusia, melainkan milik Sang Tertinggi yang mengatur alam semesta. Ketika seorang muridnya bertanya, bagaimana saya bisa menghadapi ketidakpastian hidup? Epictetus menjawab, ketahuilah batas kendalimu. Hal-hal seperti cuaca, nasib, atau bahkan hidup dan mati tidak ada dalam kuasamu. Semuanya tunduk pada kehendak Logos atau
akal budi alam semesta. Jawaban Epictetus mengajarkan kita bahwa menghadapi ketidakpastian hidup dimulai dengan mengenal batas kemampuan kita. Sebagai orang percaya, kesadaran akan keterbatasan ini mendorong kita untuk tunduk kepada Kristus. Mengapa? Karena segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 27. Apa yang terjadi misteri bagi kita, tidak pernah menjadi misteri bagi Kristus. Kuasanya melampaui segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Sayangnya, banyak orang seringkali lupa akan keterbatasan mereka. Kita cenderung merasa mampu mengendalikan segalanya, tetapi kenyataannya, ketenangan sejati hanya datang ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu tunduk di bawah kuasa Kristus. Sebagian orang malah menundukkan diri kepada hal-hal duniawi, seperti jabatan, kekayaan, atau hawa nafsu, berharap menemukan jawaban atas pergulatan hidup mereka. Namun semuanya itu terbatas dan tidak mampu memberikan ketenangan sejati. Hanya dengan menundukkan diri kepada Kristus, kita dapat menemukan jawaban atas pergumulan hidup. Di bawah kakinya, ketidakpastian menjadi damai dan keterbatasan menjadi pengharapan. Sebab Dia yang berkuasa atas segalanya mampu menuntun kita melewati segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Ajari kami untuk senantiasa taat pada firman-Mu. Berkati kehidupan kami. Beri kami kekuatan, kesehatan yang baik. Dan cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Lawat bagi mereka yang sakit, kiranya ada sukacita senantiasa melingkupi mereka. Ampuni salah dan dosa kami. Inilah doa kami bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.